Sejak 2024 itu, data pemegang tabungan yang saldonya di atas 100 juta, nilai saldonya turun. Artinya sinyal makan tabungan terjadi. Artinya sebetulnya untuk konsumsinya, yang mesti punya tabungan makan tabungan, mantap. Yang tabungannya udah nggak punya makan utang, mau. Kalau pemerintah ini tidak mau terjadi kayak Nepal, kayak Bangladesh, kan dia harus punya kekuatan untuk memberikan bansos dan BLT ke kelompok yang lebih luas, bukan hanya ke kelompok miskin rentan, tapi juga ke kelompok tengahnya. Berarti ada yang harus dia korbankan dong. Kalau memang kita nggak ada masalah fundamental, nggak ada masalah di meja kasir, isu just isu. Artinya bahwa kenapa kita jadi sasaran isu? Ya karena salah diri kita sendiri loh. Mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar diikuti beberapa pimpinan OJK masih menyisakan tanda tanya di publik. Apakah ini semata karena anjloknya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, atau ada yang lebih dalam dari itu, termasuk aspek politik dalam otoritas keuangan dan pasar saham di Indonesia? Apakah penggantian Dirut BEI dan Ketua Dewan Komisioner OJK nantinya akan menjadi solusi bagi situasi fiskal di Indonesia? Atau justru ada persoalan yang lebih fundamental dan substansial dari kondisi ekonomi kita? Juga bagaimana dampak langsungnya di masyarakat? Kita akan perbincangan ini dalam Open Minded bersama ekonom Dr. Januar Rizky, founder Bright Institute. Sebelumnya, silakan Sobat DN follow berbagai platform Diskursus Network dan jangan lupa komentari video ini. Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Open Minded di Diskursus Net. Kali ini kita bersama dengan ekonom Januar Rizky. Saya panggil Mas Januar aja ya. Ya, boleh. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama, Open Minded. Dan kali ini penting karena kita ditemani juga oleh founder dari Diskursus Net, Mbak Vesy Alwi. Mas Aman, terima kasih. Mas Januar, makasih sudah hadir. Mudah-mudahan perbincangan ini akan lebih seru dan saya sih pastikan pasti lebih seru ya. Insya Allah lebih seru. Terutama karena kita hari ini akan membahas tentang setelah beberapa waktu ini kan indeks harga saham gabungan anjlok, kemudian Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Pak Iman Rahman mundur, OJK juga demikian, Ketua Dewan Komisioner OJK, Otoritas Jasa Keuangan Pak Mahendra Siregar, dan diikuti beberapa, ada Wakil Ketua Dewan Komisioner dan beberapa eksekutif yang lain juga mundur. Tentu ada hal yang kita ingin melihat, mendudukkan masalah ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah ini semata-mata soal teknis dalam konteks ekonomi mikro, atau sebenarnya ada hal-hal lain yang mungkin sisi politik dan sebagainya. Tapi sebelum itu, saya ingin memulai dari ini Mas Januar. Dampak ke masyarakatnya seperti apa sebenarnya? Ketika negara maju itu cetak uang, maka uang itu sebenarnya dicetak di negara berkembang, di emerging market. Jadi uang itu akan mengalir dulu ke emerging market. Makanya kan kalau menurut saya, itu kita diuntungkan. Jadi ketika yang tadinya seolah-olah mau kena krisis, malah kita dapat aliran uang yang deras, yang disebut dengan hot money itu. Dan itu terjadi sekarang. Dan itu terjadi, tapi kemudian seperti saya katakan tadi, Amerika Serikat melakukan kebijakan tapering off dan sebagainya. Nah, poinnya adalah ketika Amerika Serikat membalikan arah yang tadinya uang murah, kemudian menghentikan operasi moneternya, rupiah kita tuh tertekan. Nah, saya ingin mulai ketika... Dan itu terjadi juga sekarang. Jadi saya ingin mulai dari titik ini. Di 2016, ya, US dollar index 97 itu, rupiah kita tuh masih di sekitar 14.800-an. Ya, kemudian di tahun 2020, US dollar index 97 udah bergerak nih, ke 15 ribuan sekian. Nah, sekarang kalau kita melihat terakhir ini US dollar index 97 itu udah dari kan 16.700. Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat walaupun kita mengatakan inflasi kita rendah, tapi nilai tukar kita inflasinya luar biasa. Jadi untuk sama-sama US dollar index 97 dari 14.000 sekarang udah ke 16.700. Jadi 2.700 poin. Nah, ini yang berdampak ke masyarakat. Jadi masyarakat itu dalam postur kita, ya jadi gini, kita itu posisinya
ya, kalau pelemahan nilai tukar itu menguntungkan, berarti ekspor kita diuntungkan. Sama dengan saya ingin melihatnya, kita langsung komparasi saja dengan Vietnam. Vietnam dong itu juga sama lemah loh. Jadi jangan dianggap bahwa Vietnam yang sekarang kita anggap sebagai negara yang maju gitu ya, lebih maju dari kita. Pariwisatanya sedang hype. Tapi sebetulnya dari sisi nilai tukarnya 11-12. Vietnam dong tuh hari ini hampir 26.000. Dia melemah. Tapi kalau kita lihat Vietnam dong melemah, ekspornya tuh juga elastisitasnya terhadap neraca perdagangannya elastis, hampir dekat ke 1, hampir 0,9-an gitu. Artinya Vietnam memang menikmati pelemahan nilai tukar itu untuk ekspornya. Kita sebaliknya, kita itu dengan pelemahan nilai tukar gitu ya, ekspor kita juga tidak ikut so-so aja gitu ya. Alasan pemerintah soal dana hasil ekspor. Tapi yang paling penting yang harus kita lihat dari sisi impor. Nah di Vietnam elastisitas impor terhadap inflasi dari impor akibat nilai tukar itu 0,54-an. Jadi artinya setengahnya saja. Berarti dengan kata lain, Vietnam sudah bisa mengatasi konsumsinya dengan produksi dalam negeri kurang lebih. Di kita kebalikannya. Begitu nilai tukar kita melemah, impor kita itu tinggi. Ketergantungan atas jadi impor tinggi, itu data profilnya. Artinya masyarakat apa? Masyarakat akan menerima harga yang lebih tinggi. Karena memang struktur kita net importir. Jadi struktur kita net importir akan menerima harga yang tinggi, sementara harga ini terus naik. Nah sekarang kembali ke pertanyaan Mas Aman tadi, apa dampak ke masyarakat? Jelas bahwa kita dalam posisi yang terus mata uang kita melemah. Bahkan ketika US dollar index itu melemah, jadi kan US dollar itu sempat 104, dia melemah lagi. Rupiah tetap lemah, tidak menguat. Itu yang orang bandingkan kenapa kok kita buruk dibandingkan ringgit, dibandingkan segala macam. Karena kan harusnya kalau begitu US dollar indeksnya melemah, mata uang negara lain menguat. Anomali jadi ya. Anomali. Jadi ini sebenarnya menunjukkan menurut saya kita sudah punya potensi bahwa di dalam negeri sendiri sebetulnya sudah tidak terlalu percaya terhadap rupiah kita. Menakutkan juga ini. Kalau supaya menghubungkan dengan apa yang terjadi hari ini, pertama itu kan tidak bisa dibiarkan pasti ya. Dengan mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, petinggi-petinggi OJK, terus kita mendudukkan tadi yang dampak ke masyarakat seperti itu nggak bisa dibiarkan, tapi bagaimana kita mendudukkan masalah ini secara proporsional gitu ya. Mungkin ada aspek politiknya, tapi juga ada aspek teknis yang secara ekonomi harus diatasi di dalam negeri gitu ya. Ya kan yang berkembang di masyarakat nggak bisa kita nafikan juga mundurnya petinggi OJK, lalu Bursa Efek Indonesia, ada unsur politisnya begitu. Kalau dari pandangan Mas Yanuar sendiri bagaimana? Menurut saya ya ada unsur politisnya, tapi menurut saya secara objektif memang menurut saya pimpinan OJK harus bertanggung jawab. Atas apa tuh Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, kalau kita bicara tentang pasar, pasar ini kan bicara tentang mekanisme pasar. Peran negara itu ada di mana? Sebenarnya peran negara gitu ya dalam mekanisme pasar itu bukan di soal intervensi pasar. Yang paling besar kalau kita alirannya adalah murni full market mechanism, negara itu menjadi wasit. Jadi artinya fungsi dia sebagai pengawas, fungsi dia dalam penegakan hukum, fungsi dia dalam membuat aturan. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, pelemahan nilai tukar rupiah kita, terutama setelah 2016 ke sini. Jadi Mbak, kita lihat ketika di 2008, ya, yang saya bilang tadi di awal, itu sebetulnya hot money atau uang panas itu banyak menerap surat utang pemerintah kita. Jadi artinya asing membeli SBN kita. Pada waktu itu sampai dengan 2016, 2012 itu, yang namanya domestik itu masih 12% pegang SBN, sisanya asing. Nah begitu asing keluar di tahun 2016, berubah nih posturnya. Menjadi Bank Indonesia menjadi dominan. Jadi Bank Indonesia itu sekarang 45%-an, BPJS Ketenagakerjaan hampir 20%-an, 70%-an. Gitu ya. Nah artinya yang dulu, jadi gini, bagaimana saya bisa menggerakkan nilai tukar rupiah? Itu dulu yang perlu dipahami publik secara baik ya. Pertama, saya bisa melakukan transaksi di pasar uang antar bank
kalau saya punya underlying, punya transaksinya. Jadi transaksi pertama itu apa? Transaksi terkait dengan ekspor impor. Kalau saya ekspor impor, wajar. Kalau saya masuk ke pasar uang antar bank, minta US dollar atau minta rupiah. Karena underlying-nya ekspor impor. Tapi bisa juga karena transaksi portofolio. Karena saya asing. Saya jual beli saham, jual beli SBN di pasar sekunder, maka saya juga boleh masuk ke pasar uang antar bank. Nah, dalam postur seperti ini, ketika dulu asing itu masih pegang SBN lebih banyak, dia menggerakkan pelemahan nilai tukar kita itu dengan transaksi SBN, surat utang negara. Jadi kan dia volumenya besar, bergeraklah rupiah kita. Nah, begitu SBN-nya di hold sama BI, secara stabilitas, kan ruang geraknya terbatas. Pakailah saham. Jadi artinya ketika saya misalnya katakan aja rupiahnya sekarang 16.200. Saya kemudian masuk ke pasar uang antar bank, minta dolar yang besar. Pastikan di pasar uang antar bank akan ditanya apa? Saya akan bilang, nasabah saya jual sahamnya, asing. Berarti kan ada underlying-nya. Nah, ini yang menggerakkan si pasarnya. Nah, di mana negara ngelihat ini? Ya, negara kan melihat ini, kalau underlying-nya betul-betul bukan ada, saya gini, ekspor impor, dibuktikan, atau jual beli saham. Kalau ini bukan perbuatan melanggar hukum, ya kan, ya itu transaksi yang sah. Jadi negara sebetulnya bisa juga menerapkan sistem bahwa, ini ketika ke saham, ini transaksinya perbuatan melawan hukum nih, yang disebut dengan goreng-goreng saham ini. Ya kan? Nah, artinya kalau kita mengatakan ini transaksinya mengandung unsur goreng-goreng saham sesuai dengan pidana kita. Harusnya ada antisipasi. Harus ada antisipasi. Artinya negara bisa menghentikan juga proses spekulasi berlebihan ini atas nama hukum. Atas nama hukum. Mungkin kita harus ke goreng-goreng saham dulu kali ya, Mas Aman ya. Tapi yang diindikasikan sama Mas Yanuar kan bahwa mundurnya petinggi dua institusi ini kan juga karena ada masalah, bukan semata-mata unsur politik kan. Nah, kalau kira-kira dikupas itu sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Oke, sekarang saya akan melihat gini. Kan tadi kalau kita ngelihat, berarti kan fungsi utamanya terkait dengan pengawasan dan penegak hukum itu jadi dominan kan. Nah, saya melihat bahwa soal ini terabaikan. Pertama gini. Pertama misalnya di undang-undang pasar modal negara manapun yang dilarang afiliasi, misalnya saya sama Mbak Fesi dan Mas Aman gitu ya, saya ada afiliasi gitu, orang bisa membuktikan, oh ini pernah sama di diskursus gitu ada afiliasinya. Kemudian saya bertransaksi di pasar modal, kita bertiga ini, itu boleh nggak? Boleh, asal tidak mengakibatkan transaksi benturan konflik kepentingan. Jadi afiliasi boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Konflik kepentingan. Nah, apa yang terjadi dalam terutama beberapa bulan terakhir ini atau terutama 10 tahun terakhir kali ya di era-era Presiden Jokowi. Kita kan menjadi negara yang sangat abai terhadap yang namanya good governance. Bahkan kan ya sampai urusan tiket aja bisa dirubah di MK lah, kurang lebih kan begitu ya. Itu kan gambaran investor tentang peristiwa hukum di Indonesia kan dipotretnya seperti itu. Ini negara yang sebetulnya menganggap konflik kepentingan itu biasa. Kita lihat ketika kasus ini bukan baru pertama kali, itu yang perlu dicatat. Di Maret tahun lalu, 2025, MSCI juga, dia mengeluarkan rilisnya pada waktu itu, belum bicara tentang floating dan sebagainya ini. Ini tahun lalu nih. Tahun lalu MSCI bilang, bahwa dia melakukan rebalancing terhadap strategi perdagangan portofolio di Indonesia. Jadi gini, MSCI itu kan dia penerbit indeks. Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks MSCI itu, dia bisa mengambil pinjaman ke investment bankers di Amerika Serikat lah, atau di negara-negara maju lah. Nah, dia bilang bahwa dalam list investasi dalam indeks MSCI di 2025, dia bilang merubah posisinya dari long ke short. Artinya apa? Kalau long itu, gitu ya, berarti saya percaya terhadap fundamental dari emiten, dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks saya. Artinya gini, kalau saya posisinya long, Mbak Fesi ya dan Mas Aman ya,
saya sebagai pengelola hedge fund itu akan taruh, let's say, saham Telkom. Dalam perusahaan saya sebagai pengelola fund, ya hedge fund ini, Telkom itu saya taruh di neraca, di aset investasi yang dalam posisi hold, bukan diperdagangkan, bukan portofolio. Artinya, yang saya harapkan bukan keuntungan dari tradingnya, jual beli sahamnya, tapi dividennya. Maka saya akan mendapatkan keuntungan hold ini di rugi laba saya, pendapatan dividen. Nah, artinya kalau posisi long, bahwa MSCI meyakini kemampuan perusahaan yang dalam indeks dia menghasilkan laba yang besar, sehingga dividennya membesar, maka dividen yield-nya akan membesar. Maka long kan? Nah, kalau dia akan mengatakan bahwa posisinya dirubah ke posisi short. Kalau dia berubah ke posisi short, alasan dia pada waktu itu, ini yang perlu kita catat dalam pembicaraan kita hari ini. Sebenarnya yang laten tuh isu ini sebetulnya. Apa tuh? Nah, dia bilang, kenapa merubah ke posisi short? Karena dia bilang Indonesia mengalami tekanan fiskal. Kenapa kok tekanan fiskal di APBN kok dibawa ke urusan fundamental perusahaan atau emiten? Kan sinyalnya gampang aja, Mbak Desi dan Mas Aman. Kalau misalnya negara ini penerimaan negaranya turun dari PPH, dari PPN, artinya kalau PPH turun, berarti perusahaan juga labanya turun, karena PPH-nya turun. Kalau PPN turun, berarti konsumsinya juga turun, berarti pendapatan di atasnya pun turun. Jadi kalau sekarang saya mengkoreksi itu, informasi itu valid, benar. Bahwa saya melihat bahwa dividen yield-nya akan menurun. Kalau dividennya yieldnya menurun, saya rubah dong. Dari yang tadinya asetnya dalam posisi hold, saya rubah ke bawah. Aset dalam posisi portofolio. Kalau aset dalam portofolio ini, keuntungan saya di rugi laba saya bukan lagi dari dividen, Mbak. Tapi dari keuntungan saya dari trading. Artinya ketika long ke short itu, MSCI tahun lalu mengatakan, oke, kita nggak keluar dari Indonesia. Tapi kalau Anda mau tetap di Indonesia, ya goreng saham. Kurang lebih kan begitu. Ya kan, artinya kan ya goreng saham, cari volatilitas yang tinggi gitu ya. Nah, dalam posisi pada waktu itu, satu, sekarang kita langsung ke konstruksi undang-undangnya. Kalau kita lompat ke yang tahun ini terjadi, kurang lebih seperti itu juga, yang dari MSCI ya? Dari MSCI. Jadi ini kan pertama dulu nih di MSCI ya. Ketika ini terjadi, informasi itu keluar, tidak ada yang bisa kita sanggah. Ya kan, Mbak? Tidak ada yang bisa kita sanggah. Artinya, ketika saham itu berkoreksi negatif atas informasi yang keluar, secara sistem pengawasan memang dianggap market mechanism. Informasinya benar, karena tidak ada yang bisa menolak. Tapi, ada polanya. Ketika sebelum rilis ini dikeluarkan, si indeks saham itu naik. Go to the moon itu. Naik ke atas. Ketika informasi itu keluar, turun. Nah, berdasarkan konstruksi sistem pengawasan bursa di negara manapun, ini ada pola ngegoreng kalau bahasa gampangnya. Jadi mungkin apakah menurut Mas Yanuar ada pembiaran begitu? Ya. Atau ada yang mendapatkan informasi tertentu sehingga dinaikin dulu, terus kemudian insider trading gitu. Betul. Nah, ada yang sebagian mendapatkan informasi tertentu sehingga yang ngambil kesempatan itu. Gitu. Lalu apa hubungannya dengan terus kemudian mundurnya para pemangku kebijakan di OJK dan BI? Tahun lalu ini tidak ada sama sekali nih proses pemeriksaan, proses segala macam. Berlalu begitu aja kayak sembuh sendiri. Ya kan? Tahu-tahu di Januari terjadi lagi sama. Dari sisi informasi keluar lagi. MSCI keluarin informasinya ke isu tentang free float. Free float ini isunya benar nggak? Benar. Tapi polanya diulang lagi. Sebelum informasi ini keluar, indeksnya dibawa ke atas. Setelah informasi keluar, dibawa turun. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi ini, dari sisi fungsi dia sebagai wasit, ketika yang di tahun lalu Anda biarkan, dan sekarang terjadi lagi, menurut saya, mereka punya tanggung jawab moral terhadap sistem pengawasannya. Saya ingin menggambarkan gini, kan kalau yang digambarkan oleh Purbaya, oleh segala macam, dianggap bahwa surat MSCI di September tidak dijawab, tidak direspon. Menurut saya itu satu soal juga. Tapi soal terkait dengan peran pengawasan dan peran penegakan hukum, itu juga masalah. Nah, jadi kalau kita lihat, menurut saya, begitu kita katakan, misalnya saya tanya gitu, ini OJK, bursa, ini ada apa?
dia tidak bisa menjelaskan. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya dari sudut pandang objektifnya, berarti kan ada kegagalan institusi dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas penegak hukum, dalam fungsinya sebagai regulator dalam artian merespon surat tadi. Nah, kalau dalam hal kayak gini, karena ini sudah berulang dan dampaknya itu melemahkan nilai tukar yang bisa berdampak luas ke masyarakat, menurut saya memang mereka harus bertanggung jawab. Artinya, secara objektif. Pengunduran diri ini sudah benar gitu ya, dalam konteks pertanggungjawaban ya. Iya, kan harus. Bahkan kalau menurut saya akan lebih baik kalau memang datang dari diri mereka ya kan. Kalau sekarang yang muncul kan seolah-olah disuruh ada tekanan dan segala macam. Karena kalau menurut saya memang harus ada yang bertanggung jawab. Ini kan kegagalan institusi ya, kegagalan institusi OJK, kegagalan institusi bursa, ya tentu harus yang tanggung jawab. Gitu. Iya, dan tapi sudah benar kan, ada pengunduran diri. Tapi kemudian yang berkembang di masyarakat kan bukan seolah-olah, mungkin ada juga aspek itunya, bahwa ada aspek politik yang membuat mereka kemudian secara vulgar menampakkan ke publik bahwa mundur rame-rame gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, apa memang ada problem dari sisi mungkin pergantian orang, membersihkan sebagian yang dianggap mungkin tidak sesuai kalau dengan dilihatnya kebijakan dari kacamata itu, ya sejak keluarnya Undang-Undang P2SK, ya P2SK ini pertama 2023 Mbak Fesi, ya. 2023 itu, tapi kemudian ada yang gugat ke MK, terutama terkait dengan penegasan penyidikan di industri jasa keuangan hanya OJK. Itu sebenarnya di Undang-Undang OJK. Kemudian kan ada yang menuntut ke MK bahwa penyidiknya nggak hanya OJK, tapi ada polisi dan Kejaksaan Agung. Keluarlah putusan MK. MK membenarkan itu. Nah, di 2024, setelah pemilu, begitu DPR baru, nah ini kan putusan MK ini dirubah ke revisi UU P2SK. Tadi saya ingin menjawab pertanyaan Mas Aman. Kalau dilihat dari kacamata itu, di Undang-Undang P2SK yang momentumnya merevisi akibat MK mengatakan boleh polisi dan jaksa, DPR dan pemerintah juga memasukkan bahwa pimpinan OJK, Dewan Komisioner OJK, Gubernur dan Dewan Gubernur BI, itu tidak sekuat lagi seperti di undang-undangnya. Jadi artinya apa? Di undang-undang itu memungkinkan DPR melakukan evaluasi kinerja yang bisa mengusulkan pemberhentian. Di undang-undang lamanya yang namanya OJK independen dan BI independen, mereka tidak bisa. Mereka tuh kecuali sudah dibuktikan ada tindak pidana segala macam. Nah, Undang-Undang P2SK melatarkan itu. Sebelum rame-rame ini, kemudian juga muncul Pak Tommy Jiwandono, Itu nanti kita bahas karena kemudian menarik sekali. Ketika OJK mulai muncul dan kemudian menjadi ada sebagian orang menyatakan lembaga yang super body, begitu. Akan arahnya akan dibawa kemana sih oleh negara ini fungsi OJK dan BI ini? BI apakah akan dikuatkan kembali begitu? Lalu kemudian bagaimana juga pasar dan juga Mas Yanuar begitu sebagai pelaku dan juga pengamat merespon masuknya beberapa nama di struktur BI. Apakah akan kembali BI sekuat yang dulu dan bagaimana nasib OJK? Karena ini kebetulan kita di toko buku Mas Yanuar dan Mas Aman. Kita ada toko buku namanya Bukuku. Begitu, itu toko buku online dan offline juga gitu. Offline-nya bisa dilihat di sini di Diskursus Office gitu. Jadi selain daripada kita menjual buku-buku second, buku-buku bekas. Jadi Mas Yanuar mau buku apa aja, insya Allah ada di sini gitu. Nanti mungkin bisa milih-milih gitu. Kita juga ada kerjasama dengan beberapa penerbit. Ada Mizan, ada Gramedia begitu. Dan juga beberapa penerbit yang lainnya gitu. Kami juga kerap ada kerjasama dengan sejumlah penerbit untuk melakukan penerbitan buku. Selain Diskursus Network juga menerbitkan buku sendiri begitu, dan juga ada beberapa podcast kerjasama dengan mereka gitu. Jadi nanti kita suruh pilih salah satu bukunya. Bukuku ini selain offline store-nya, kami juga ada website-nya, bukuku.com namanya gitu. Dan nanti akan menjadi chambers juga, menjadi wadah para penulis dan penerbit juga untuk bisa berdiskusi di sana. Juga ada tokonya di marketplace, wah ini, dan juga bisa langsung ini di scan barcode kalau ke sini untuk membeli buku. Seperti itu Mas Aman. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal bahwa apa yang terjadi dengan pengunduran diri di Rut
Bursa Efek dan kemudian juga pimpinan OJK, ini kan pertama kalinya terjadi sepanjang ada OJK sejak 2011, bahkan sepanjang reformasi kan, ketika otoritas moneter dikuatkan. Tapi yang kita harapkan sebenarnya apa yang tadi berdampak ke masyarakat itu kan tidak berlanjut ya, maksudnya kemungkinan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk. Nah, dalam konteks ini, kalaupun nanti muncul figur-figur baru, apakah ini cukup akan bisa mengobati atau membenahi apa yang sebenarnya terjadi? Yang seperti Mas Januar sampaikan, memang ada tanggung jawab yang harus diemban oleh para pimpinan BI maupun OJK. Apakah itu bisa diperbaiki ketika ada figur baru nanti? Baik, saya pertama ingin ngomong dulu dari sisi situasi politiknya. Jadi sebelum kejadian ini, susah dipungkiri bahwa sebetulnya pemerintahan baru dan DPR baru memang ingin melakukan perombakan personil di OJK dan BI. Dilihat dari UU P2SK itu yang memang boleh melakukan kinerja itu. Cuman mungkin ya OJK keburu, dia juga ada salahnya gitu ya, jadi kena dalam peristiwa yang berbeda. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Mas Aman gini. Kita sebetulnya melihat substansi masalahnya atau melihat ini momentum dari kemarin juga gue pengen ganti lo, kurang lebih kan gitu ya. Jadi artinya mumpung kayak gini ya udah cuman ganti dengan pemain yang disiapkan gitu ya. Nah, kalau menurut saya, kalau kita menyadari isunya, ya isu yang dimainkan ini loh, ini bukan sebenarnya isu nih, bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau misalnya selalu dikatakan bahwa kita lobby MSCI, lobby Moody, ini bukan soal lobby loh. Ini memang kalau menurut saya soal angka di atas kertas. Pertama, ya, kita bicara MSCI jangan terjebak di persoalan free float-nya. MSCI di tahun lalu yang dia katakan tekanan fiskal. Setelah keluar MSCI kemarin yang diresonansi oleh JP Morgan dan sebagainya, Moody keluarkan outlook kita jadi negatif, dari stable ke negatif. Poinnya adalah poin yang sebetulnya dikatakan MSCI tahun lalu. Indonesia mempunyai tekanan fiskal. Kalau kita lihat dari 9 poinnya Moody, ya, itu kan sebetulnya terkait dengan situasi yang juga kemungkinan bisa menimbulkan situasi sosial politik, terutama poin 9. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di atas kertas. Ya, yang terjadi di atas kertas itu kan begini. Ada data dari Bank of International Settlement. Jadi Bank of International Settlement itu anggotanya bank-bank sentral seluruh dunia, tapi terkait dengan sistem pembayaran. Data Bank of International Settlement dalam 10 tahun terakhir ini, terutama sejak yang saya bilang Amerika cetak uang itu, terjadi pergeseran. Aset keuangan itu tidak lagi di perbankan di negara maju, tapi di lembaga keuangan non-bank, terutama investment bankers dan hedge fund. Ya, kalau di negara berkembang ya udah, tapi masih perbankan masih diandalkan lah. Nah, Bank of International Settlement mengatakan bahwa aset terbesar yang dikuasai oleh investment bankers ini sebenarnya surat berharga. Jadi berbeda dengan era bankers. Kalau era banking kan dulu kredit dan sebagainya. SBN. Nah, surat berharga apa yang terbesar? Ternyata surat berharga yang terbesar itu di grafiknya surat utang pemerintah, bukan hanya Indonesia, global. Ya Amerika, ya Jepang, ya Indonesia segala macam. Nah, jadi dalam titik pandang Bank of International Settlement ini akan ada kemungkinan yang namanya bubble di surat utang, crash. Surat utang ini crashnya di mana? Nah, Mbak Vessi, buat kita ngelihat peristiwa ini, pernahkah dunia ini dilanda oleh krisis akibat surat utang? Pernah jawabannya. Pertama, kapan? Pertama kali ada gagal bayar surat utang tahun 1864. Yang gagal bayar itu Amerika Serikat. Tapi pada waktu itu kan belum globalisasi. Jadi dia hanya gagal bayar ke masyarakatnya akibat perang sipil lah. Gagal bayar itu kemudian potensi lagi terjadi di Amerika ketika mereka kena Great Depression setelah flu Spanyol 1929. Tapi pada waktu itu Franklin Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, ngeluarin undang-undang merevaluasi harga emas. Jadi harga emas tuh direvaluasi pakai undang-undang. Kenapa kayak gitu? Itu cetak uang zaman itu. Dengan emasnya naik di neraca bank sentral tuh memungkinkan untuk cetak uang menyerap surat utang pemerintah. Nggak jadi gagal bayarnya di Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat membuat emas jadi naik pakai undang-undangnya.
Tapi ini memicu perang dunia kan, karena pada dasarnya ketidakstabilan. Itu satu. Setelah perang dunia itu, Amerika Serikat sebagai pemenang perang terikat dengan yang namanya Marshall Law itu, dia salah satu menterinya yang disebut Marshall itu ya. Dia harus membiayai pembenahan Eropa yang rusak karena perang. Tahun 70 Amerika ini diserang lagi. Ini Anda sudah melanggar konsensus kita terakhir tahun 44. Kok uang beredarnya sudah nggak sama lagi antara rasio emas dan uang beredar. Tahun 71 Presiden Nixon ngeluarin undang-undang berbeda sama Roosevelt. Di tahun 71 Presiden Nixon mengatakan sudah tidak lagi mengacu ke emas. Nah pada waktu itu naiklah petrodolar itu digantikan oleh yang namanya minyak. Tahun 70-an ke sini 70 sampai 77. Nah 70 sampai 77 ini juga Amerika Serikat perang dagang sama Jepang. Percis kayak sekarang sama Cina. Nah, tahun 77 orang mulai ribut nih. Ini surat utang nih bisa bubble karena si harga minyaknya bubble. Kan nggak mungkin naik terus ke atas kan. Mulai turun. Turun puncaknya di 78. 78 yang gagal bayar benerannya bukan Amerika Serikat. Walaupun orang ributnya Amerika Serikat dengan Jepang. Yang gagal bayarnya di Meksiko. Nah, saya ingin mengatakan, apa yang sekarang saya katakan di atas kertas angka kita nggak baik-baik amat. Meksiko, ya, tahun 77, dia selalu mengatakan bahwa dia pengelolaan utangnya terbaik. Karena rasio utang terhadap GDP-nya 31%. Sama dengan argumentasi kita yang selalu mengatakan kita masih aman. Karena rasio utang kita terhadap GDP-nya hanya 40%, terbaik di G20. Saya ingin mengatakan history repeat on itself. Bahwa Meksiko juga mengatakan aman dari sisi debt to GDP rasio. 78, begitu penerimaan negara Meksiko jatuh karena harga minyak yang jatuh, di saat yang sama belanjanya naik nih. Akibat kenapa? Akibat hutang jatuh temponya naik. Artinya penerimaan turun, belanja rutinnya naik karena hutang jatuh tempo, maka dia pertama kali gagal bayar bunga. Debt service rasionya turun. Nah, sekarang kita lihat Indonesia saat ini. Indonesia saat ini penerimaan negara turun. Turunnya karena apa? PPH dan PPN yang turun kan. Belanja rutinnya naik nggak? Naik. Karena hutang jatuh tempo kita banyak di tahun 2025, 2026, 2027 tertinggi dalam sejarah kita. Yang jatuh temponya tuh 850 T-an, Mbak Desi. Bunganya 550. Jadi kalau kita lihat nih dalam postur APBN kita, belanja rutin kita pertama gaji pegawai. Hutang jatuh tempo masuk di sini nih. Sesuatu yang harus kita bayar. 850. Bunga 550. Pemerintah juga masih ada defisit 800. Pembiayaan utang baru. Jadi sebetulnya yang kita lihat di tahun 2026 ini, pemerintah perlu uang tunai agar 850 yang jatuh tempo bisa dibayar. Bunga 550 bisa dibayar. Itu 1.200-an sendiri. Pemerintah juga butuh untuk membiayai ekspansinya dengan MBG dan sebagainya itu 800. Berarti kan sebenarnya pemerintah itu membutuhkan 800 plus 850 ini 1.600 1.600 T ya? 1.600 T. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan yang namanya seperti Amerika merubah undang-undang kan nggak? Kita tidak punya kemewahan itu. Nah, yang harus kita lihat sebetulnya statement dari Menteri Keuangan Sri Mulyani tahun 2024 di DPR. Menteri Keuangan pada saat itu. Waktu itu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani mengatakan di DPR, yang 2024 400 T itu kan ditanyakan juga oleh anggota DPR. Bu Sri Mulyani mengatakan, Bapak Ibu sekalian kan juga tidak terasa toh, bahwa 400 itu kita revolving. Revolving itu artinya surat utang lama ditukar surat utang baru. Nah, 2025 kemarin kita lewat nih, nggak gagal bayar. Tapi 2026 berlanjut kan? Revolve-nya berlanjut. Nah, pertanyaannya sekarang simpel aja. Apakah revolvingnya masih bisa diampuh? Kalau kita lihat revolvingnya dari mana? Domestik tambah naik. Artinya domestik tambah naik itu apa? Perbankan domestik terus nambah terus, BPJS ditambah terus, Dapen nambah terus. Ini kan terbatas. Bank Indonesia pun semakin terbatas kan. Jadi menurut saya, terlepas dari kita bicara tentang banyak hal itu, isu utama kita punya kerentanan fiskal. Dalam kerentanan fiskal ini kan asumsinya kalau kita nggak bisa ningkatin penerimaan,
kita setting belanjanya. Makanya kan orang banyak bilang, kalau gitu adjustment dong, soal MBG-nya, soal segala macam. Jadi kita yang penting mencegah dulu gagal bayar ini terjadi. Nah, menurut saya ya respon yang diberikan oleh pemerintah, terutama oleh Presiden Prabowo ya, ini dari sinyal yang saya lihat. Presiden Prabowo kan pergi ke Davos, World Economic Forum. Sebelum ke situ Mas, jadi kalau dari penjelasan yang cukup lebar dan detail, sebenarnya ada dua hal ya. Berarti ini menyangkut satu, geopolitik ekonomi sebenarnya. Alih-alih hanya soal domestik. Tapi bukan berarti domestik nggak ada PR. Justru PR-nya di dua-duanya nih. Kalau melihat pola yang terjadi di 70-an ya, 78 di Meksiko dan seterusnya. Justru posisi kita lebih lemah dari itu sebenarnya kan. Nah, melihat situasi itu, pertama, apa yang sebenarnya dilakukan Presiden? Ya, tadi mau diceritakan soal Presiden ke Davos dan sebagainya. Melihat geopolitik ekonomi sebenarnya harus lebih diwaspadai lah kira-kira begitu. Tetapi yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan kita sebenarnya, kalau bubble ini berlanjut di Indonesia, suatu saat akan meletus. Apakah akan crash dan itu tinggal menunggu waktu kalau melihat ini, Mas. Jadi gini, Mas Aman ya, kalau menurut saya yang harus kita lihat itu bahwa dunia itu sebetulnya sedang bertaruh lah. Sedang bertaruh bahwa dunia ini akan mengalami krisis surat utang, tapi tidak tahu di mana. Di mana dan kapan mungkin ya. Dari isu yang sekarang beredar, dari lembaga rating dan sebagainya, kelihatannya di-push terjadi di Indonesia. Spesifik ke Indonesia, ya bukan kan, Asia? Ya, Indonesia kan gini, kalau kita lihat dari sisi geopolitiknya, begitu Meksiko gagal, merembet ke semua negara Amerika Latin. Sehingga akhirnya jadi krisis Amerika Latin. 78-an ya. Ya, makanya sekarang Amerika dengan gampangnya ini ke Venezuela dan sebagainya, itu kan bagian dari rentetan histori panjang. Saya melihat gini, kalau Amerika Serikat menganggap bahwa sekarang lawannya adalah Cina, ya, maka dia menginginkan Cina krisis kan. Tapi kan langsung ngantem Cina kan nggak mudah. Nah, di sini menurut saya dari sisi geopolitiknya, kalau Indonesia yang crash, Indonesia yang gagal bayar, maka akan merembet jadi krisis Asia kan. Ya kan? Jadi secara geopolitik. Tapi saya ingin menukik apa yang dikatakan Mas Aman tadi. Geopolitik satu hal, tapi kita tidak mungkin menjadi permainan isu dari geopolitik kalau isunya tidak ada. Jadi kalau ngambil gini Mbak Fesi, aku mau ngomong, kalau memang kita nggak ada masalah fundamental, nggak ada masalah di meja kasir, isu just isu. Artinya bahwa kenapa kita jadi sasaran isu, ya karena salah diri kita sendiri loh. Rentan. Ya kan bahwa, rentan, jadi saya ingin mengatakan gini ya, kan muncul juga narasi seolah-olah bahwa pemerintah sekarang ini diserang oleh asing, dan kemudian segala macam. Kan kalau saya gini ngelihatnya, asing tidak akan pernah bisa menyerang kita kalau kita memang membenahi pekerjaan rumah kita. Nah, kan kalau menurut saya gini loh, problem utamanya adalah siapapun yang berkuasa mewarisi hutang yang jelek, postur yang jelek. PR-nya banyak sekali. PR-nya banyak. Dan menurut saya kalau kita ngelihat dari sudut pandang stabilitas, saatnya saat ini kita concern dulu ke stabilitas, bukan ke growth. Jadi artinya terlepas itu dulu salah dan sebagainya, kita atasin dulu kan. Gagal bayar. Atau kalau mau lebih berani gini, kalau mau lebih berani kan sebetulnya kita bisa mengajukan ke bondholder meeting, jadi ke para pemegang surat utang, ya di luar, tentunya di luar domestik. Kita mengatakan hutang yang terbit di masa lalu ini penuh dengan korupsinya. Keberanian dari pemerintah juga untuk mengatakan persoalan namanya. Ini kan seperti yang dilakukan oleh Deng Xiaoping ketika memulai reform di Cina, kan, bahwa dia nggak ada ampun kan terhadap itu. Berarti kan ketegasan dia soal itu bisa menjadikan salah satu bukti kepada bondholder meeting, ini bukan soal saya nih. Soal di masa lalu yang saya sudah tegaskan hukumnya, saya tegakkan hukumnya. Ini kalau kita belajar ke Cina tahun 80. Atau ya udahlah persoalan dalam negeri kita atasin dulu, kita nggak gagal bayar dulu. Kita fokus, artinya kita fokus dulu. Uang yang ada untuk sampai 2027 bisa nggak gagal bayar. Berarti kan spendingnya kita kurangin nih. Nah, kalau saya lihat kan sinyal ini juga nggak ada. Tapi justru yang dilakukan Presiden Prabowo kan justru di geopolitik ya. Dia misalnya masuk ke BOP, segala macam. Itu kan kira-kira itu kan memperkuat lobby.
di geopolitik internasionalnya kan. Ya, jadi artinya saya ini sakit. Anda tahu saya sakit. Tapi kita cincai lah, kurang lebih kan begitu kan. Jadi yang dilakukan itu, kalau menurut saya sejauh ini sinyalnya, bahwa yang dilakukan sinyal oleh Presiden Prabowo itu bukan membenahi PR-nya. Bukan juga mencegah resiko ini terjadi karena kita tetap menginginkan pro-growth. Jadi intinya, pemerintah tetap yakin kita tetap dengan konsep pro-growth, sepanjang yang di seberang ini bisa kita anggap bernegosiasi. Nah, makanya kan kalau menurut saya, sinyal awal tahun, ketika di Davos itu, Presiden mengatakan Indonesia tidak pernah ada sejarahnya gagal bayar. Artinya, Presiden menyadari isu besarnya itu, bukan soal saham nih. Isu besarnya adalah soal gagal bayar surat utang. Presiden kemudian mengatakan masuk ke BOP, yang bentukan Trump. Bahkan kalau kita ngomong gitu, salah satu peace board of peace. Nah, salah satu fragile countries juga yang masuk itu Turki. Kan Turki Rila juga sama nih nasibnya kayak rupiah. Tapi Erdogan kan nggak sampai statement soal Israel gitu. Presiden Prabowo kan bahkan sampai statement soal Israel. Nah, kemudian kalau saya lihat, dan dia kemudian ketemu dengan beberapa investment bankers di London gitu ya, dengan komitmen. Anda balik gitu, begitu balik, Anda lihat sahamnya dihantam, pakai isu, rupiahnya turun, kemudian diikuti oleh isu lainnya dari Moody. Menurut saya, wajar sih kalau dia marah. Kan kalau dibandingkan dengan 2025, dia santai banget tuh terhadap dalam situasi yang hampir sama ya. Nah, artinya dia marah mungkin ke OJK dari sudut pandang itu. Nah, sekarang kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, apa yang harus kita lihat ke depan? Satu, menurut saya, isunya harus kita perbaiki. Isu kita fakta di lapangan. Isu itu berarti ini ya domestiknya ya. PR-nya substansinya. Bahwa sekarang kan saya mengatakan gini, Purbaya mengatakan outlook negatif itu tidak akan terbukti kalau ternyata kita tidak gagal bayar. Setuju saya. Artinya Menteri Keuangan Purbaya memahami dan melakukan bahwa kita tidak akan gagal bayar. Nah, langkah untuk tidak gagal bayar ini kan cuma dua opsinya. Pemerintah merevisi tentang belanjanya, dikurangin. Itu tidak mungkin. Bahkan Purbaya udah mengatakan jangan ganggu-ganggu MBG karena itu pilar ekonomi pemerintah. Sinyal dari Presiden Prabowo pun tidak mungkin. Berarti kan akan cari untuk bayar hutangnya dari mana? Penerimaan kan nggak mungkin. Ya Mbak ya, penerimaan nggak mungkin. Nah, jalan satu-satunya kalau yang saya lihat sekarang, kayaknya mengandalkan bondholder meeting. Dalam bondholder meeting itu mungkin nanti akan mengajukan misalnya saja restrukturisasi. Jadi artinya seperti restrukturisasi ini artinya apa? Saya misalnya yang jatuh tempo tahun ini, saya minta ke bondholder panjangin deh tenornya nggak jatuh tempo. Kalau bondholdernya setuju, bisa. Tapi saya ingin memberikan gambaran nih Mbak Fesi dan Mas Alman. Tahun 2020, Argentina di bulan Januari itu mengajukan bondholder meeting. Minta restru. Ditolak. Ditolaknya itu alasan dari para bondholder meeting, karena ketika menerbitkan surat utangnya di tahun 2008 sampai 2015, Argentina menipu data statistiknya, BPS-nya. Saya ingin memberikan gambaran, gitu ya, analisa, ya, Pak Presiden. Anda jangan-jangan ada loh yang menjebakkan angka BPS ini. Karena angka BPS ini timbul perdebatan. Jadi saya ingin menggambarkan gini loh, seolah-olah amunisi itu udah ada yang nyiapin. Begitu misalnya besok kita bondholder meeting, kemudian kita ditolak, saya nggak percaya sama data kamu. Selesai kita kan? Tapi kelihatannya menurut saya pemerintah sangat meyakini bahwa dia bisa melalui bondholder meeting ini. Jadi dengan dia melakukan restrukturisasi, ya menurut saya pertaruhannya di situ. Tapi saya ingin memberikan gambaran sesuai dengan yang tadi diskursus dari awal ya. Masyarakat secara luasnya gimana gitu. Sebenarnya masyarakat secara luas ini kan simple aja. Kalau kita lihat posturnya, ya. Apa angka dibalik turunnya PPN? Daya beli konsumsi yang rendah. Saya ketika Menteri Keuangannya masih Bu Sri Mulyani, saya juga banyak mengkritik dan dia menyanggah terus. Tidak ada pelemahan daya beli. Padahal saya mengatakan ini sejak 2023. Sinyalnya di mana? Sinyalnya satu. Masyarakat kita di bawah sudah ada konflik antar masyarakat. Dalam artian gini, pinjol mulai dikejar-kejar debt collector.
Yang dikejar-kejar debt collector bukan hanya yang ngambil pinjolnya, tapi orang-orang yang ada dalam HP-nya segala macam. Judol juga muncul di 2023. Saya mengatakan bahwa akar dari masalah ini bukan persoalan pinjol legal ilegal seperti yang OJK katakan. Akarnya masyarakat kita mengatasi konsumsinya dengan pinjol. Artinya mereka sudah tidak punya pendapatan. Kita lihat lagi datanya, Mbak Fesi dan Mas Amin. Sejak 2024 itu, data pemegang tabungan yang saldonya di atas 100 juta, nilai saldonya turun. Artinya sinyal makan tabungan terjadi. Artinya sebetulnya untuk konsumsinya yang mesti punya tabungan makan tabungan mantap, yang tabungannya udah nggak punya makan utang maut. Matang. Problemnya yang saya katakan juga di tahun 2024, problemnya adalah angka kredit macet di NPL-nya pinjol naik. Dan bahkan di kelas menengah kantoran yang dengan cermin kartu kredit juga naik. Artinya sinyalnya apa? Ngutang pun udah nggak punya plafon loh. Nah, ini kita masuk sinyal ketiga nih. Sinyal ketiga, kalau mantap udah nggak bisa, maut udah nggak bisa, mulai nyopet kan, Mbak. Kalau di kelas menengah bawah kan, ya kalau di kelas gorengan sahamnya ikut ngegoreng lah ya. Tapi kan kalau yang di bawah timbul konflik sosial kan. Coba kita lihat sekarang. Kalau kita lihat situasi di medsos, jangan kan medsos deh, di WA deh kita deh. Tahu-tahu ada teman kita bilang, oh itu bukan saya, nipu. Makin banyak kan. Kemudian kita dengar di tol, orang ke bandara, tahu-tahu ada batu gitu kan. Sinyal kriminalitas yang meningkat ini, menurut saya hati-hati nih. Bahwa sinyal daya beli yang turun, sudah meningkat ke arah konflik antar masyarakat. Ini kan yang digambarkan serem-serem terus nih ya. Tapi kita selalu diskursus mencari solusi, mencari perspektif positifnya. Lalu apa yang bisa ditawarkan narasumber kita kepada pemerintah seperti itu. Kira-kira kalau Mas Januar punya kesempatan untuk menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo, kira-kira dalam statement yang singkat apa yang mesti Pertama gini, Presiden? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Purbaya. Krisis sampai yang akhirnya menjurus ke krisis politik, menurut Purbaya, tidak akan pernah terjadi kalau M0-nya nggak kering. M0 itu uang yang ada di dompet kita. Jadi menurut Purbaya, pemerintah itu untuk mencegah krisis harus memastikan M0-nya basah. Tapi di sini perbedaan pendapat saya dengan Purbaya. Purbaya menganggap untuk membasahi M0 itu dengan menginjek likuiditas ke M1. Menurut saya, kalau sekarang kita lihat posturnya, M1-nya itu udah berkurang karena makan tabungan. Ada kredit konsumsi yang macet. Ini juga terkonfirmasi BCA udah mulai impair laporan keuangannya di Q3 2025. Artinya saya ingin mengatakan, kalau kita concern-nya terhadap M0 di sini, nggak ada obat. Artinya kita harus langsung guyur uang itu. Purbaya mengatakan, loh injeksi likuiditas saya kemarin itu siapa bilang nggak berdampak. Buktinya sekarang sudah tidak lagi demo-demo. Perlu diingat, sebelum Purbaya masuk pun, di triwulan terakhir, di Q4, ada BLT, Bansos. Jadi kan uang M0 itu langsung ke BLT dan Bansos. Tapi Mbak Fesi, kita lihat dulu posturnya. Orang yang ngambil kartu kredit, dia nggak akan dapat Bansos. Jadi nggak kena sasaran. Nggak kena sasaran. Jadi kalau menurut saya, kalau memang pemerintah maunya seperti itu, artinya pemerintah fokus dong. Kan kalau kita lihat posturnya APBN itu, ya ada belanja rutin itu, ada terkait bayar bunga, ada terkait subsidi. Berarti kan daripada pemerintah dulu mikir yang terlalu ekspansi, koperasi merah putih segala macam, fokus dulu dong di subsidinya. Terutama mencegah yang kelompok yang tidak kena BLT nih. Ya kan, agar mereka tidak turun dulu, suntik dulu itu gitu. Jadi menurut saya MBG mungkin bagus gitu, tapi menurut saya mungkin dalam jangka pendek kita kan perlu mencegah krisis. Jadi artinya kalau pemerintah ini tidak mau terjadi kayak Nepal, kayak Bangladesh, kan dia harus punya kekuatan untuk memberikan bansos dan BLT ke kelompok yang lebih luas, bukan hanya ke kelompok miskin rentan, tapi juga ke kelompok tengahnya. Berarti ada yang harus dia korbankan dong.
Iya kan, karena kan itu digedein di sini, berarti kan harus ada yang dikorbankan. Belanjanya dikorbankan. Berarti kan menurut saya hitung-hitungan belanja ini, kalau kita fokusnya di sini, kita gedein di sini, ada yang dikurangin dong di sini. Terkait MBG, terkait Koperasi Merah Putih, gitu ya. Itu menurut Tapi saya. kalau kemudian saran mengurangi MBG misalnya tidak bisa diterima oleh pemerintah saat ini karena memang programnya sudah jalan, saran apa lagi yang bisa Mas Yanuar sampaikan? Ya, kalau menurut saya, kalau terus ngotot seperti ini, ya kita cuma berharap aja bahwa kepentingan geopolitik non-state ya, yang di belakang Amerika Serikat ini, ya terutama pengelola hedge fund, kepentingannya memang ketemu. Jadi artinya kan kita sebetulnya alih-alih mengatakan tentang berdikari, sebetulnya kita menjadi negara yang selalu mentalnya terjajah kan, Pak. Dengan kata lain kan kita minta bantuan kan, jangan buat saya gini dong, tolongin dong saya. Itu kan kurang lebih kan gitu kalau posisinya kayak gitu kan gini loh, gampangannya gini loh Mbak Fesi. Kalau misalnya bondholder meeting mengatakan ya udah deh revolvingnya saya terima deh, pemerintah punya ruang kan, artinya tidak akan terjadi gagal bayarnya. Tapi harga yang harus dibayar pasti ada, ya kan harga yang harus dibayar kan pasti ada. Tapi kan kalau menurut saya rasa-rasanya, kalau saya boleh saran ke pemerintah, rasa-rasanya ada disconnect reality yang terjadi. Pemerintah kurang melihat data terkait yang mantap, maut, dan kriminal tadi. Oke. Jadi kalau menurut saya, pemerintah dibutuhkan oleh masyarakat yang memang hidupnya di garis ini. Kalau kelompok atas, Mbak, ya dia pindahin ke emas, natural hedging kan. Jadi saya selalu ditanya oleh orang, apa yang harus dilakukan? Ya kalau Anda punya ruang, kalau lihat makan tabungan, lihat banknya kemungkinan ini, Anda bisa pindahin. Tapi kan kalau Anda pindahin ke emas, Anda menekan masyarakat di bawahnya juga. Transaksi antar kelasnya semakin terganggu kan. Jadi Mbak Fesi, kalau menurut saya ingin mengatakan bahwa disinilah peran sejarah seorang pemimpin ya. Bahwa dia mungkin akan dikenang sebagai pemimpin yang tidak punya program, tapi dia mencegah negaranya jatuh ke dalam lubang krisis yang dalam. Dibandingkan dia ingin dikenang sebagai pemimpin yang punya program, tapi sebetulnya itu masuk ke jurang yang sama. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ini Mas seperti Yanuar, kuliah 1 jam ya. Tapi apa yang disampaikan Mas Yanuar ini mudah-mudahan didengar oleh pemerintah, terutama presiden ya. Karena kan kalau saya membayangkan crash itu ada di depan matanya Mas Yanuar nih. Kalau itu tidak dilakukan. Nah, baik karena waktu kita terbatas dan kita sudah berbincang panjang kurang lebih 1 jam, supaya di pasar juga tidak bergejolak terutama di sektor sosial di masyarakat, tentu ada hal-hal yang bisa kita petik dari perbincangan kita dengan Mas Yanuar, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di Open Minded di Diskursus Network. Dan memang gejolak pasar tidak pernah berdiri sendiri. Ia bisa dipicu oleh faktor global, tapi juga bisa diperbesar oleh tekanan domestik dan dipertajam oleh dinamika politik. Terima kasih sudah membersamai kami. Dan Mbak Fesi, barangkali ada yang mau disampaikan sudah, sebelum kita tutup? Cukup. Terima kasih Mas Yanuar sudah hadir di Diskursus Network. Mudah-mudahan kita selalu berharap semua apa yang kita perbincangkan di sini bermanfaat, memberikan masukan kepada pemerintah, kepada stakeholder yang lain, dan kemudian mendatangkan solusi khususnya untuk masyarakat. Terakhir, jangan lupa komentar dan ikuti di berbagai platform Diskursus Network. Sampai ketemu di perbincangan berikutnya.